Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Amin, CGP Angkatan 9, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual 1.4, yaitu bagaimana melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa melakukan tindakan kepada siswa yang melanggar aturan atau melakukan hal negatif. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita akan menanyakan keyakinan. Nah, demikian tadi paparan singkat bagaimana melakukan segitiga restitusi. Kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Pagi, Pak. Pagi. Mut, duduk, silakan. Iya, Pak. Mut, kamu tahu nggak kenapa dipanggil Pak Wahyu ke sini? Mungkin berkaitan dengan ujian, Pak. Oke, iya benar. Kamu, Bapak dapat laporan dari panitia ujian, dari Kang Sobri, katanya kamu nggak ikut ujian pelajaran Bapak. Bapak paham ini, bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, termasuk Bapak juga pernah. Nah, kenapa pada saat hari itu kamu nggak ikut ujian, kenapa? Tidurnya terlalu malam, Pak. Kenapa tidur terlalu malam tuh? Ngerokok, Ini, scrolling TikTok, Iya, Pak? Pak. Lihat TikTok? Iya, itu. Oh, ya, oke. Nah, coba ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat nggak kamu tuh? Masih, Pak. Nyimut ya. Tadi tuh ujian tuh kamu nggak ikut ujian itu kenapa? Itu tuh kira-kira udah sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak itu? Belum ya? Iya, belum. Belum ya? Ya. Keyakinan kelas yang mana ini yang kamu langgar nih? Selalu bertanggung jawab, Pak. Selalu tanggung jawab ya. Nah, kamu tahu nih kan harus selalu bertanggung jawab ya. Nah, kira-kira supaya tidak terjadi hal seperti tadi ya, seperti kemarin tidak ikut ujian, kira-kira kamu punya solusi nggak tentang masalah ini nih? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak ikut ulangan. Ya, Kedua, terus? saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan ketiga, saya ingin mengikuti ujian susulan. Oke, bagus. Pak Wahyu apresiasi nih, karena kamu udah punya tanggung jawab, udah punya solusi, ya nanti habis istirahat, kamu ikut ujian susulan ya, Iya, Pak. hubungi Pak Sobri, minta ujian susulan. Ya. Paham nggak? Iya. Oke, terima kasih. Ya, ini sih, Pak. Yuk. Gimana mood komentarnya tadi sudah diajak diskusi sama Pak Wahyu? Saya berterima kasih kepada Pak Wahyu. Ya, saya mengaku bersalah. Saya tidak akan mengulangi begadang dan saya akan berubah ke depannya. Ya, Nan, kira-kira tahu nggak nih Bapak panggil ke sini kenapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, gini, Bapak nih dapat laporan dari KM kamu. Katanya kamu nggak ikut tiket. Bapak paham. Semua orang itu punya salah ya. Termasuk Bapak juga dulu pernah juga nggak ikut tiket waktu masih menjadi siswa tuh. Nah, kira-kira kenapa nih kamu nggak ikut tiket tuh? Pak, saya minta maaf, saya salah. Tetapi rumah saya tuh jauh dari sekolah, Pak. Seringkali saya tuh datang ke sekolah tuh bersama dengan bel masuk sekolah, jadi itu nggak bisa ikut tiket. Oke. Nah, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Oke, nah kira-kira itu perbuatan kamu tuh nggak ikut tiket tuh sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita tuh? Belum sesuai, Pak. Belum sesuai, bagus. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana nih yang belum sesuai ini?
tentang bergotong royong dan bertanggung jawab. Nah, paham ya kayak gitu tuh ya. Nah, kira-kira kamu punya solusi nggak untuk bisa mengatasi masalah ini nih? Punya Pak, saya akan minta maaf ke kelompok piket saya dan saya akan mengusulkan piketnya setelah pulang sekolah aja biar tidak piket pagi-pagi karena saya nggak bisa Pak. Oke, bagus. Berarti nanti solusinya kamu minta maaf ke teman-teman piket kamu, terus ngusulin ya piketnya habis pulang sekolah saja gitu. Oh, itu solusi bagus tuh. Bagus nih, kamu udah punya solusi nih, bagus nih. Nah, ya udah gitu aja Nan ya. Iya Pak. Makasih. Nah, tapi ingat tuh harus ikut gotong royong piket di kelas ya. Ya, makasih nih. Ya, sok balik lagi ke kelas. Setelah diskusi dengan Pak Wahyu, saya mengetahui kesalahan saya yang sering saya lakukan, tetapi saya abaikan. Dan setelah berdiskusi dengan Pak Wahyu juga, saya memikirkan cara dan solusi untuk menyelesaikan masalah saya sendiri.